Mari kita masuk ke dalam tema, yakni keutamaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, di dalam kitab Sabilul Intiqal karangan Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan nanti di hari kiamat keadaan itu lebih parah daripada keadaan ketika kita hidup di dunia. Dijelaskan bahwasanya nanti fase umur manusia itu setelah di dalam rahim ibu kemudian muncul ke alam dunia, lalu kemudian pindah ke alam barzakh, lalu kemudian pindah lagi ke pada mahsyar, itu kira-kira lamanya kita berdiam diri di padang mahsyar di hari kiamat setelah dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita masing-masing, itu kurang lebih kita akan menjalani kehidupan selama kurang lebih 50.000 tahun lagi. 50.000 tahun waktu akhirat, sehingga tidak tahu itu jumlahnya berapa juta tahun waktu dunia. 50.000 tahun dicuekin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang terendam, matahari didekatkan. Ada yang terendam karena keringatnya sendiri, sebatas mata kakinya. Ada yang sebetisnya, ada yang sepahanya, ada yang seperutnya, ada yang seleher, bahkan ada yang sampai tenggelam. Dan itu terjadi tidak puluhan tahun, tidak ratusan tahun, jutaan tahun atau 50.000 waktu akhirat. Sehingga orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir yang banyak dosa, orang yang fasik, munafik itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ini keadaan begini, gini aja lah, kirim saja kami ini udah ke neraka. Gak usah lagi ada di padang mahsyar, kami sangat menderita. Udah hisab saja kami, masukkanlah kami ke dalam neraka. Saking dahsyatnya keadaan pada mahsyar pada waktu itu. Mereka nggak tahu keadaan neraka lebih dahsyat dan lebih kejam daripada keadaan pada mahsyar. Maka pada saat itulah kita bicara mengenai syafaatul uzma, syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaatul uzma itu syafaat agung, mencakup seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah. Namanya syafaatul uzma. Baik, kalau ada yang bilang mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaatul uzma. Padahal itu syafaatul uzma itu pasti nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada segerombolan manusia yang suci kemudian berpikir bagaimana menyelesaikan ini semua. Datanglah kepada Sayyidina Adam alaihissalam mengatakan, isfa' lana ila rabbika, wahai Nabi Allah Adam, coba tolong berikan, minta sama Allah, tolong berikan syafaat bagi kami ini semuanya. Qala Adam, maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Aduh, maaf, gak bisa. Saya gak bisa kasih syafaat. Saya gak bisa nolongin kalian. Nafsi ilham ghairi, sendiri-sendiri aja, masing-masing aja. Datang saja kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya beliau itu adalah Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah. Coba datang kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka mereka ini fayatuna Ibrahim, datang ke Nabi Ibrahim, mengatakan hal yang sama, isfa' lana ila rabbika, coba tolongin kami nih Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lastu laha, maaf, gak bisa saya. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Gini aja deh, datang coba kalian kepada Nabi Musa, minta sana dengan wasilah Nabi Musa agar menyelesaikan penderitaan kita di hari kiamat. Maka kemudian datang ke Nabi Musa, sama Nabi Musa mengatakan, lastu laha, saya kagak bisa, maaf. Wa alaikum bi Isa alaihi salam fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Gini aja, datang aja kalian kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa itu adalah ruhullah wa kalimatuh. Datang coba sana, minta wasilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Datang ke Nabi Isa,
Sama jawabannya, nggak bisa, saya nggak bisa. Lastulaha alaikum walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini aja datang aja kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ana laha, saya nanti akan kasih syafaat, saya akan mintakan tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah menghadap kepada Allah, sujud dan berdoa dengan doa yang tidak pernah satu orang pun pernah mengucapkannya di dunia, wala di langit wala di sama, tak pernah ini doa diungkapkan, melainkan itu adalah doa yang khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka fa innaka tusma', angkat kepala, sesungguhnya doamu didengar. Silakan berikan syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Maka sejak saat itu Rasul mengatakan, ummati ummati, maka umatku umatku, dan kemudian barulah masing-masing semua orang itu semuanya menempati posisinya masing-masing. Ada yang di yaumul mizan, ada yang dihisab dan seterusnya dan penentuan masuk surga atau nerakanya seseorang dimulai sejak saat itu. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, baginda Nabi ini memiliki posisi yang luar biasa. Di dalam doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalati qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajatal 'aliyah rabbihul anhu maqamam mahmuda. Itu maqamam mahmuda itu cuma punya Rasulullah, bukan punya nabi yang lain, cuma punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nabinya nabi paling hebat, sayyidul anbiya wa rasul, pemimpin para nabi dan rasul, maka bagaimana dengan umatnya? Maka sudah pasti umatnya juga hebat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini Allah yang bilang, kuntum, engkau itu khairu ummat, sebaik-baiknya umat, sehebat-hebatnya umat yang pernah diciptakan, yang pernah dikeluarkan dari golongan manusia. Yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana KGN kita? Kalau ada istri, pacar bilang, wahai sayangku, engkau adalah laki-laki yang luar biasa, engkau adalah idola. Kira-kira kita kalau diomongin begitu apa istri apa kekasih kita, GR pastinya. Apalagi yang bicara ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu itu bukan orang sembarangan, bangga dengan status keimanan, bangga dengan status umatnya Rasulullah. Untuk yang bicara bukan orang, bukan presiden, bukan pejabat, tapi yang bicara langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, engkau itu adalah sebaik-baiknya manusia yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang pertama, keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenai syafaat beliau. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Nabi Adam ketika diminta untuk memberikan syafaatnya tidak langsung menunjuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa aja Nabi Adam mengatakan, oh coba alaikum bi Muhammadin sallallahu, coba sana datang ke Nabi Muhammad. Kenapa tidak menunjuk langsung kepada Rasulullah? Di dalam kitab Al-Imam Ibnu Athaillah Lataiful Minan dikatakan itu untuk menunjukkan derajat atau posisi atau kedudukan para anbiya wa rasul di mata kita. Jadi sengaja Nabi Adam menunjukkan kepada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, yang kemudian kita menyaksikan bahwa derajat pangkat kenabian ternyata yang paling luar biasa tinggi adalah derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Adam langsung tunjuk Rasulullah, maka kita nggak tahu bagaimana pangkat kedudukan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lainnya itu. Maka ini adalah
merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bahwa kita memiliki nabi dan rasul yang bukan sembarang nabi, akan tetapi beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istimewa beliau adalah beliau pernah jumpa langsung dengan Allah dalam keadaan masih hidup. Nabi Musa meminta jumpa dengan Allah aja tidak sanggup, pingsan beliau. Akan tetapi Allah meminta kepada Rasulullah bahkan untuk berjumpa menemui Allah, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Diriwayatkan bahwasanya sendalnya juga ikut naik ke atas, sendalnya Rasulullah. Makanya ada peci putih warna hijau itu. Ada kan sini? Di tengah-tengah itu ada gambar sendal. Peci hijau putih. Ada. Itu gambar sendal yang pernah naik ke atas bersama Rasulullah berjumpa dengan Allah, Mi'raj ke atas. Maka ulama mengatakan alangkah indahnya, alangkah luar biasanya sendal Rasulullah dan naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak bisa melakukan hal yang demikian itu. Begitu. Kemudian di antara banyak keistimewaan Rasulullah, banyak sekali karena waktu terbatas, adalah bahwasanya umatnya Rasulullah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Nabi lain, kalau sudah masuk neraka, ya udah neraka selama-lamanya. Masuk surga selama-lamanya. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Tapi kalau umat Rasulullah yang sudah masuk neraka bisa diangkat masuk ke dalam surga. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya umat baginda Rasulullah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang masuk surga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang masuk surga bighairi hisab, enggak pakai dihisab. Jumlahnya ada 70.000 orang. Satu orang itu bisa memberikan syafaat lagi sebanyak 70.000 orang lagi. 70.000, satu orang itu 70.000. Berarti 70.000 dikali 70.000 sekian miliar. Itu masuk surga bighairi hisab, enggak pakai hisab. Golongan yang kedua adalah orang yang masuk surga bihisabi yasir, yaitu dengan hisab yang sangat mudah, nggak pakai lama, sebentar bang, masuk. Dan yang ketiga inilah orang atau umatnya Rasulullah yang punya dosa-dosa gede, fayakuna bidzunubi idzamin, datang kepada Allah dalam keadaan memiliki dosa, memiliki maksiat. Waduh, gede banget dosanya. Maka dicemplungin dulu orang-orang ini ke dalam neraka. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, coba tanya apakah di dalam hatinya mithqala dzarrah masih ada setitik kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kemudian setelah itu diangkat yang tadinya menjadi tadinya di neraka, naik, diangkat, pindah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keistimewaan. Mudah-mudahan kita nggak mengalami. Kita yang ke pertama, yang kedua aja langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal